Halo semuanya, lagi sama gue, Luis di Knayatek ID. Dan udah mulai di penghujung tahun 2022 ini, bisa dibilang merek-merek lokal itu tidak berhenti-berhentinya mengikuti perkembangan dari mechanical keyboard, yang dimana trennya itu terus-terusan bergeser. Dan tidak terkecuali Rexus, yang dimana sebenarnya sekitar 1-2 mingguan yang lalu itu mereka baru aja ngerilis keyboard yang sebenarnya nggak bisa dibilang baru-baru banget. Nah, cuman kali ini Rexus akhirnya ngerilis sebuah keyboard yang benar-benar fresh dan benar-benar baru lah bisa dibilang. Dan keyboard ini namanya adalah Daxa M84X, yang dimana ini adalah keyboard dengan layout 75%, gasket mount, wireless, hot swap, sound phasing, dan semua fitur-fitur yang kalian harapkan ada di sebuah mechanical keyboard itu semuanya sudah ada di sini. Tapi kali ini tampil dengan desain maupun estetik yang bisa dibilang cukup berbeda dibandingkan dengan keyboard lokal yang biasanya pernah kalian lihat. Dan kalau misalnya kalian kemarin itu di bulan Agustus ngikut acara annual meetup IMKG 2022 yang ada di Agustus lalu, harusnya kalian mungkin sudah pernah lihat keyboard ini. Nah, dengan spesifikasi yang udah gue sebutkan tadi secara singkat, keyboard ini bisa dibilang masuk kepada lineup paling high-end yang dimiliki sama Rexus. Dan makanya si Rexus Daxa M84X ini bakal dijual dengan harga sekitar 1,8 jutaan. Harga yang bisa dibilang menurut gue cukup agresif. Tapi langsung aja gue bahas kenapa keyboard ini harganya bisa segitu dan apakah worth it atau enggak seperti biasa. Oke, jadi ini adalah keyboard 75% dengan layout exploded. Jadi di bagian arrow key dan juga di bagian F-row-nya dia ada jaraknya sedikit gitu. Dan ini kurang lebih hampir mirip sama layoutnya Q1 maupun JMMK Pro, tapi dia nggak ada knob. Dan layout seperti ini bakal cocok buat kalian yang pengen keyboard dengan layout compact tapi kalian tidak bisa lepas dari arrow key dan juga F-row. Itu semuanya masih ada di sini. Nah, untuk desainnya sendiri menurut gue keyboard ini menarik banget, karena kalau misalnya kita biasanya ngelihat keyboard yang warnanya solid atau bahkan warnanya transparan tapi smoky gitu, cuman di keyboard ini dia nggak ada embel-embel smoky sama sekali. Jadi dia itu bener-bener transparan dan kita bisa ngelihat secara jelas, secara clear bagian internal dari dalam keyboardnya maupun dari atas dan juga bagian bawah. Nah, kebetulan dia ini ada dua opsi warna, ada warna grey dan juga warna hijau, dan kebetulan gue pilih warna hijau dengan warna keycaps yang warnanya hijau juga dengan aksen berwarna putih. Dan kebetulan di sini menurut gue pribadi, mungkin ini bisa cuma selera gue doang, menurut gue mungkin keycapsnya bakalan lebih oke kalau misalkan alfanya itu dia warna putih dan modifiernya pakai warna hijau mungkin dengan aksen-aksen warna yang lain. Cuman baik lagi, ini cuman selera atau preferensi gue doang. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa keyboard ini tuh warnanya transparan, jadi kita bisa ngeliat ke bagian dalam internal dari keyboard ini. Cuman di bagian belakangnya itu kita nggak bisa ngeliat langsung si PCB-nya, karena kebetulan si Rexus itu ada ngasih semacam case foam yang berbahan silikon, dan kebetulan di bagian silikonnya itu mereka ada ngasih detail-detail kecil untuk branding Daxa yang menurut gue secara desain ini masuk banget sama keseluruhan desain dari si keyboard ini. Lanjut untuk build quality-nya, untuk material atau bahan dari case sendiri, dia ini pakai bahan polikarbonat dan harusnya dia menggunakan metode injection mold. Dan selain itu untuk build quality-nya menurut gue di sini udah cukup oke, dan memang masih ada suara creaking atau suara plastik kayak gitu, karena memang keyboard ini tuh terdiri dari two piece, yaitu top dan juga bottom case gitu. Dan cara nyambungin itu cuman dicantolin doang kayak biasa, dan dia screwless di bagian case-nya itu. Dan perlu diingat juga karena case ini secara dasar warna dasarnya ini dia glossy, jadi dia ini sangat fingerprint magnet dan mungkin bakalan gampang lecet juga harusnya ya. Cuman kebetulan si Rexus ini mereka ada ngasih kayak semacam plastik cover untuk nutupin si keyboard ini dari debu, dan kita ada dikasih juga micro fabric cloth untuk ngelap si keyboard ini. Selain itu di paket pembeliannya kita ada dapat seperti biasa ada dapat switch dan juga keycap puller, dan juga ada dapat kabel juga yang sesuai dengan warna si keyboardnya. Dan karena keyboard ini tuh ada koneksi wireless 2,4 GHz yang minim delay, jadi otomatis kita ada dapat dongle USB untuk koneksi wirelessnya. Dan untuk nyimpen si USB dongle-nya itu di sini menurut gue cukup pintar, karena mereka bikin si rubber feet yang ada di sebelah kirinya ini magnetik, bisa dibuka dan kita bisa langsung akses si dongle-nya. Dan untuk si koneksi wireless 2,4 GHz sendiri, setelah gue coba ini sudah minim delay dan sudah kerasa bahkan udah kayak kabel, jadi gue nggak ada isu sama sekali soal koneksi wireless 2,4 GHz-nya. Dan untuk masalah intervensi sinyal, kebetulan karena di setup gue ini tidak menggunakan WiFi, jadi gue pakai kabelan, dan gue juga sudah coba pakai berbarengan dengan mouse wireless 2,4 GHz juga, gue nggak ada isu sama sekali. Cuma baik lagi, ini bisa beda tergantung dengan setup kalian. Selain koneksi wireless 2,4 GHz yang minim delay, keyboard ini juga punya koneksi wireless Bluetooth 5 yang dimana untuk nge-pairing si keyboard ini ke PC tinggal pakai kombinasi function doang.
dan tinggal di pair doang. Dan setelah gue coba koneksi Bluetooth-nya udah enak, gue nggak ngerasa ada interference, delay dan segala macem, jadi udah cukup oke. Dan selain itu karena keyboard ini wireless juga otomatis ada baterai, jadi untuk baterai ini dia kapasitasnya 3000 mAh, dan berhubung keyboard ini baru nyampe sekitar 1,5 minggu yang lalu dan keyboard ini juga masih belum habis baterainya, jadi gue belum bisa ngasih testimoni yang tepat untuk si kapasitas baterainya kurang lebih bisa tahan berapa lama. Lanjut untuk PCB-nya, dia hot swap dan juga 5 pin yang universal gitu, dan kebetulan di unit gue ini gue pilih yang Gateron Pro Yellow dan dia ada opsi yang Gateron Pro Red juga yang lebih ringan gitu, dan dia juga sudah short facing, dan karena dia sudah hot swap 5 pin universal dan juga sudah short facing, jadi otomatis kalau misalnya kalian pengen ganti pakai switch mechanical apapun dan kalian mau pakai ganti keycaps apapun maupun dia cherry profile, dia sudah tidak ada masalah di sini. Buat keycapsnya di sini mereka pakai keycaps berbahan BBT double shot yang sebagai referensi dia ini mengingatkan gue dengan kualitas keycaps cherry profile PBT double shotnya punyanya si Ako. Jadi gue bisa confirm bahwa kualitas keycapnya ini dia sudah bagus, dan selain itu dia juga sudah cherry profile gitu. Lalu untuk stabilizer sendiri dia menggunakan stabilizer plate mount yang sudah pre-loop, dan kebetulan di unit gue stabilizernya ini sudah dituning dengan oke, jadi gue tidak mendengar ada suara rattle juga di sini. Jadi gue sudah cukup puas, dan kalau misalkan di stabilizer kalian mungkin ada rattle atau apapun itu, tinggal dituning ulang aja kalau kalian tidak hoki. Oke, lanjut. Sekarang gue akan ngebahas sisi internal dari keyboard ini, tipe mountingnya, suaranya seperti apa, dan sebagainya. Oke, jadi yang udah gue bilang sebelumnya bahwa untuk ngebongkar si keyboard ini tuh kita harus mencongkel bagian sisi pinggir dari si keyboard ini. Cuman yang jadi permasalahan adalah untuk ngebongkar si keyboard ini tuh bener-bener keras banget gitu. Bahkan gue kemarin sempat nyerah gitu ya. Cuman akhirnya setelah berbagai cara gue coba, akhirnya berhasil kebongkar, meskipun selama prosesnya itu gue sudah melecetkan bagian pinggir dari si pengaitnya ini gitu ya. Jadi gue sarankan kalian menggunakan alat yang tepat untuk ngebongkar alat ini, karena gue kemarin bukanya pakai obeng dan kemarin gue nggak sempet rekamin prosesnya kayak gimana karena cukup panjang gitu ya. Dan ya akhirnya bisa dibongkar dan kita udah bisa mengakses bagian internal dari si keyboard ini. Lanjut untuk mounting style-nya di sini mereka menggunakan mounting gasket mount, yang dimana di sini mereka menggunakan bahan silikon sebagai gasketnya gitu, dan di sini mereka menggunakan total 3 di bawah dan juga 4 di atas untuk mounting point-nya, dan di sebelah kanan arrow itu dia juga ada si mounting point-nya, yaitu si gasket mount-nya sendiri. Oh ya, untuk bahan plate sendiri di sini mereka pakai bahan polikarbonat, yang dimana polikarbonat ini bisa dibilang adalah material yang biasa digunakan untuk bisa achieve tapping feel yang soft dan juga fleksibel. Dan secara tapping feel di sini gue bisa confirm bahwa secara tapping feel dia sudah soft dan sudah seperti apa yang pengen di-achieve dari si gasket mount itu sendiri. Gitu, dan di sini paling gue menemukan bahwa di bagian dua row paling bawahnya ini gue merasa bahwa tapping feel-nya ini agak sedikit terkompres, dan setelah gue amati ternyata di bagian case foam-nya itu dia ada kayak semacam buletan gitu, yang dimana dia ini jadi ngedorong balik si PCB-nya, dan jadinya tapping feel-nya jadi kerasa terkompres, terutama di bagian dua row di bawah ini gitu. Dan sebenarnya gue ingetin sekali lagi bahwa hal ini mungkin bisa tidak akan kalian rasakan, apalagi kalau kalian belum paham apa itu tapping feel yang terasa terkompres, dan apalagi kalau kalian belum pernah nyobain gasket mount itu seperti apa, mungkin kalian tidak akan merasakan pengalaman seperti gue gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ini tuh lebih ke preferensi aja. Dan sebenarnya kalau kalian merasakan hal tersebut, kalian bisa mencabut aja si case foam yang ada di bagian bawahnya gitu ya. Dan perlu diingat juga bahwa di bagian case foamnya ini dia tuh ada kayak semacam kabel yang nyambung ke si PCB-nya, dan setelah gue cek lagi ternyata itu adalah kayak semacam sinyal penguat WiFi gitu. Jadi kalian bisa cabut aja. Dan paling yang perlu kalian note adalah kalau misalkan kalian ngecabut si kabel antenanya ini, jadinya nanti sinyal wirelessnya tidak sekencang seperti waktu pakai si kabelnya ini. Jadi ya paling solusinya kalau kalian pengen tidak pakai case foam dan kalian tetap pengen sinyal wireless yang bagus, ya paling si antenanya kalian copotin aja dari si case foamnya dan kalian tempelin aja di bagian case-nya gitu ya, dan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk solusi akustiknya selain mereka di sini ngasih case foam di bagian bawah PCB-nya yang berbahan silikon, mereka juga ada ngasih platform berbahan silikon juga, dan mereka juga ada ngasih silikon sheet di bagian atas PCB-nya gitu. Dan oleh karena mereka menggunakan bahan silikon untuk solusi akustiknya, otomatis si keyboard ini suaranya jadi sangat muted banget gitu, dan bahkan cenderung silent ketika menggunakan keycaps bawaan dan juga switch bawaan dari si keyboard ini. Dan kebetulan di sini gue nggak nyobain
konfigurasi yang lain dengan switch yang berbeda ataupun keycaps yang berbeda. Cuman di sini gue sempat nyobain kondisi tanpa pakai case foam-nya kayak gimana. Dan kalau kalian penasaran sama suaranya, silakan kalian dengerin sendiri. Oke, untuk kesimpulannya, Daxa M84X ini bisa dibilang adalah sebuah keyboard yang fresh banget dari Rexus karena di sini mereka berhasil ngebawa sesuatu yang lebih baru dan lebih fresh lah untuk dibandingkan dengan keyboard-keyboard mereka yang sebelumnya dan juga scene mechanical keyboard yang ada di sini. Gitu, dan selain itu juga di sini mereka juga berhasil ngebawa sebuah desain yang unik dan juga fresh banget lah untuk dari sisi desainnya, dan untuk fitur-fiturnya semuanya juga ada di sini kayak wireless yang minim delay, wireless bluetooth, south facing, output 5 pin, sampai ke tapping feel yang udah soft dan enak juga dengan si gasket mount-nya ini. Gitu, dan selain itu juga untuk harga 1,8 juta, gue sih di sini bisa memahami banget untuk dari sisi pricing-nya. Dan dengan harga yang lebih tinggi 200 ribuan dari V1-nya Keychron, mungkin di sini nilai plusnya adalah punya desain yang lebih unik dan juga tapping feel yang lebih soft dan juga lebih enak dibandingkan dengan keyboard Tremon yang biasanya sering kalian temuin. Cuma memang mungkin dari sisi akustiknya sendiri, keyboard ini punya sound profile yang cenderung muted dan juga atau bahkan cenderung ke silent gitu dan kurang berkarakter dibandingkan yang toki-toki lainnya. Cuma mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin menghindari keyboard yang memang bersuara, untuk menghindari diomelin sama teman kantor kalian atau diomelin sama orang tua kalian yang ngomel kalau keyboardnya itu ternyata berisik. Gitu, dan ya gue rasa itu aja pendapat gue soal Rexus Daxa M84X ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di deskripsi. Follow TikTok kami juga karena kami ada TikTok, dan di sana kontennya juga berbeda dibandingkan di sini. Dan gue rasa itu aja. Seperti biasa di sini gue Luis. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.